Salam semua, puji Tuhan. Salam. Mari baca firman Tuhan di saat ini dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Ya. Mari kita berdiri. Kita mengucapkan firman Tuhan dengan iman, dengan suara nyaring. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Tema hari ini kita belajar tentang kuasa supranatural menyertai orang percaya. Ya, ini suatu kebenaran yang sangat mendasar. Mengapa gereja Tuhan itu bertahan walaupun melewati berbagai macam kesulitan, saudara? Karena Tuhan memperlengkapi dengan kuasa supernatural. Disebut kuasa ilahi yang tidak pernah terkalahkan. Amin. Namun banyak orang menolak, jangankan agama lain, Kristen sendiri tidak sehati menerima hal tersebut. Bahkan menuduh sebagai ajaran sesat. Maka itu kita perlu melihat apa kata Alkitab tentang kuasa ini, saudara, dan apa manfaatnya untuk kita. Ya, apa manfaatnya, saudara? Sesuatu yang tidak bermanfaat, buat apa kita bahas? Buat apa kita renungkan? Tetapi sesuatu yang bermanfaat, mengapa kita tidak menggunakan? Ini, saudara. Ya, nah, sesuatu yang sangat bermanfaat dalam hidup kita, mengapa kita tidak menggunakannya? Sekarang kita belajar firman Tuhan ini. Saya pikir ayat ini sudah sangat populer di antara orang-orang percaya, disebut orang-orang Pentakosta atau karismatik, saudara. Mari kita lihat di sini, saudara. Apa manfaatnya dulu? Apa manfaat kuasa supernatural? Kita baca penjelasan Yesus di dalam Matius pasal 10 ayat 1. Kita baca Matius 10 ayat 1, tunjukkan nilai manfaat yang pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya itu untuk memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ada 3 manfaat disampaikan Yesus sini, yaitu untuk mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Memang kesembuhan itu bisa dilakukan secara alamiah atau natural. Minum obat boleh, makan boleh, saudara. Tetapi saya percaya tidak semua penyakit disembuhkan dengan hal-hal lahiriah, saudara. Ada penyakit tertentu, saudara, yang tidak disembuhkan oleh hal lahiriah. Contoh, minum obat tidak sembuh. Tetapi ada kuasa supernatural yang maha dahsyat Tuhan bisa kerjakan. Contoh di Alkitab, saudara, orang yang sakit kusta. Orang yang sakit pendarahan 12 tahun, saudara. Bahkan ada orang lumpuh 38 tahun yang berbaring. Tuhan melakukan hal itu kepada orang-orang ini, saudara. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa orang mati dibangkitkan oleh kuasa supernatural dari Tuhan. Baik dilakukan oleh nabi-nabi perjanjian lama sih, ya, seperti siapa? Elia, seperti siapa lagi di Alkitab, saudara? Petrus, Paulus, saudara. Ini orang-orang biasa bisa melakukan hal tersebut, saudara. Nah, pertanyaannya, apakah berlaku untuk kita juga? Tidak. Saya percaya itu masih berlaku. Amin. Jadi manfaat, saudara. Manfaat berikutnya kita baca ayat 7, ayat 8, pasal 10. Matius pasal 10. Kita lihat ayat 7, ayat yang ke-8. Pergilah beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Untuk kita memberitakan Injil, saudara. Memberitakan Injil tidak cukup hanya dengan pengetahuan biasa, saudaraku. Karena Injil bukan suatu berita, tapi Injil itu kebenaran yang memerdekakan orang. Ya, kita boleh membaca semua pemberitaan di sekarang, tapi tidak semua pemberitaan sekarang, saudaraku, lewat sosmed, lewat berita-berita online, saudara, tidak bisa memerdekakan manusia, tapi Injil itu memerdekakan manusia. Kenapa? Karena Injil ini beritakan kuasa supernatural. Katakan amin. Ayat berikutnya ke bawah. Lihat, saudara, di Matius 10 tadi. Manfaat dulu. Ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit. Bangkitlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan.
Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Ini luar biasa, saudara. Ya, satu kesaksian lagi. Apa gunanya? Ya, kita baca Lukas 10 sebentar, manfaatnya ya. Lukas 10, nanti kita akan lihat bagian yang kedua adalah bagian bagaimana mendapatkan hal tersebut. Lukas 10 ayat yang ke-18 dan 19. Lukas 10, ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Saudara, iblis turun di muka bumi, membuat hal-hal yang menakutkan, bahkan membinasakan, saudara. Di ayat yang ke-19, apa Yesus jelaskan? Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Sekonyong-konyong setan turun, saudara. Hidup tidak seperti normal biasanya. Ada tiba-tiba keluarga cerai begitu saja, saudara. Kenapa? Itu intervensi setan tiba-tiba. Mungkin lewat sihir santet orang, tapi itu intervensi setan, saudara. Sehat-sehat, atau sakit mati, saudara. Suatu mara bahaya yang diintervensi kadang-kadang, bahkan kita baca Wahyu pasal yang ke-12, saudara. Tolong tunjukkan di layar saja, Wahyu 12 ayat 12. Ayat 12, satu peperangan yang sangat sengit dan iblis jatuh, dia turun ke bumi ini, saudara. Lihat. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu, sekalian yang diam di dalamnya. Cilakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geram yang dahsyat. Karena ia tahu waktunya sudah singkat. Setan pembunuh tidak jadi sahabat, saudara. Ya, dia geram yang dahsyat. Dia ingin menghancurkan seluruh isi bumi, laut, dan bumi ini, saudara. Kapan? Sekarang yang orang hidup ini. Ya, kita lihat wabah yang belum berakhir ini. Ini pekerjaan setan, saudara. Mungkin kita berkasih izin Tuhan, ya izin Tuhan, tapi Tuhan memberi kita kuasa menahan. Amin. Saudara mau dipakai Tuhan? Mau dipakai Tuhan? Mau saya beritahu caranya untuk dipakai Tuhan? Ya saudara. Ini perlu di waktu ini kita praktekkan. Kita nggak perlu hidup dalam ketakutan. Tuhan kita masih ada. Amin. Memang orang seperti domba sembelian, betul. Tapi kita mati konyol? Tidak, saudara. Apa yang Tuhan berikan kepada kita tadi? Dia berikan kuasa untuk kita menahan kekuatan musuh. Bagaimana cara kita terima kuasa tersebut, saudara? Kita baca, saudara, satu ayat dulu, saudara. Poin yang pertama. Dalam Yohanes pasal yang ke-7, tunjukkan ayat 37. Yohanes 7 ayat 37. Tunjukkan di layar. Nah, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baik ia datang kepadaku dan minum. Perhatikan, saudara. Tuhan memberikan kuasa kepada orang yang pertama percaya kepada Tuhan dan haus datang kepada Tuhan. Walaupun kita melewati atau menghadapi berbagai macam goncangan, saudara kekasih, tapi Alkitab mengajarkan, mari kita haus lapar akan Tuhan. Tuhan mau pakai kita, saudara. Haus lapar akan Tuhan. Kuasa Tuhan kadang-kadang orang banyak ragu, saudara. Kenapa banyak ragu? Karena mereka belum pernah mengalami manfaatnya atau hidup normal-normal saja. Tapi coba kita menerima kesaksian orang-orang yang hidup tidak normal. Katakanlah ada seorang pernah nonton sebuah video yang seorang pramugari jatuh dari pesawat terbang dan dia begitu berapa kali operasi, bernama siapa tuh? Saya lupa nama. Ada masih muda bersaksi video, bahwa di antara semua penumpang hanya dia yang selamat, saudara. Dan dia bersaksi rohnya bertemu dengan Tuhan. Ada seorang anak muda orang Kupang, saudara, waktu peristiwa kerusuhan Jakarta di Taman Soeharto lengser, saudaraku. Ya, orang potong lehernya, saudara, sudah hampir putus, saudaraku. Tetapi Alkitab dia bersaksi bahwa, dan banyak kesaksian, orang ini tinggal bersama Pendeta Royadi Hutesoid, saudaraku. Ya, saudara, mungkin saudara bisa lihat di YouTube itu ada, saudara. Leher
Saudara hampir putus, tinggal sedikit. Hidup ulang, saudaraku. Itu bukan normal. Itu terjadi supernatural. Bilang amin. Halo, saudara. Nah, anak ini masih hidup sampai hari ini, saudaraku. Itu terjadi. Nah, ini perlu kita mengerti agar kita terima, saudara. Nah, poin yang pertama adalah kita percaya kepada Tuhan. Kita haus lapar, Tuhan, urapi aku, Tuhan. Persis sama zaman Gideon sama. Gideon memilih laskar, bagaimana Tuhan beritahu bahwa mereka seperti orang-orang yang seperti anjing turun ke sungai melalap air. Kalau mereka hanya melihat, tidak bisa jadi pilihan. Tapi mereka itu minum air, tiap anjing itu minum air. Itu orangnya. Artinya begini, saudara. Kita mau diurapi oleh Tuhan secara luar biasa. Kita mesti haus lapar akan Tuhan. Itu poin yang paling pertama. Percaya haus lapar akan Tuhan. Enggak peduli orang haus lapar akan Tuhan. Enggak peduli apa hambatannya. Mau hujan, mau panas, enggak ada uang, enggak ada kendaraan. Pokoknya saya mau cari Tuhan. Saya tidak mau cari siapa saya mau cari Tuhan yang ajaib. Kenapa? Karena ini waktunya. Orang lain mengeluh sana sini, tapi saya mau cari Tuhan. Orang begitu akan diurapi oleh Tuhan secara luar biasa. Mau saudara? Halo, amin. Amin, saudara. Yang kedua, saudara kasih, kita lihat mengalami pertobatan yang sungguh. Ibrani 1 ayat yang ke-9. Ibrani 1 ayat yang ke-9. Kita baca ayat ini, Ibrani 1 ayat yang ke-9. Engkau mencintai keadilan, membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Mau di atas rata-rata, saudara, benci namanya dosa. Pada waktu kita hidup dalam hawa nafsu daging, hidup dalam durhaka, belum bertobat, saudara, kita anggap kejahatan itu hal yang luar biasa. Ya, seperti kalau anak-anak muda yang senang mabuk-mabuk, ya minum cap tikus, minum alkohol, saudara. Wah, jagoan, bisa mabuk. Bisa teriak satu kampung, itu hebat, jago. Atau bisa mencuri barang orang dan kaya mendadak, bisa hidup berpoya-poya. Wah, jago, saudara. Tetapi waktu kita bertobat, kita menerima kasih karunia Tuhan, kita menyadari kita tebus dengan darah yang mahal, saudaraku. Kita sementara menghina Tuhan pada hidup lama kita, dan hari-hari kita hidup mulai dibahari dari waktu ke waktu, maka nurani kita mulai berfungsi, itu membedakan baik dan jahat. Waktu itu membedakan baik yang jahat, ternyata dulu saya menjadi orang yang sangat hina, seperti Rasul Paulus menyadari dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-9. Kita buka ayat ini saja, saudara. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-9. Ayat 9. Karena akulah yang paling hina di antara semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini kesadaran yang luar biasa. Aku yang paling hina di antara semua orang. Dengar baik, kehinaan pada masa lalu tidak menghalangi kita pada masa depan. Amin. Dosa kita pada masa gelap, pada masa lalu tidak boleh menjadi patokan bahwa kita akan mengalami hal yang buruk di masa tidak bisa, saudara. Kenapa? Kita punya Tuhan yang menebus kita. Dengan harga yang lunas dibayar. Katakan amin. Jangan itu yang menghantui, jadi ukuran atau menghantui kita, saudara. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa oleh Tuhan kita mendapat kasih karunia. Ayat yang ke-10, lihat ke bawah ayat yang ke-10. Ayat 10. Ya. Tetapi karena kasih karunia Allah yang Allah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia itu dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Wow. Dia mendapat kasih karunia, kita pun demikian, saudara. Mengapa? Karena Alkitab mengat semua orang sudah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Tuhan. Termasuk saya, saudara. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita diterima. Tanpa syarat, dikasih tanpa syarat, diterima apa adanya. Kebaikan Tuhan bagi hidup. Coba angkat wajah kita dan senyum dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan terima kita apa adanya, saudara. Amin. Tadinya kita ini berdosa, giat sekali bikin jahat, rajin menganiaya seperti Rasul Paulus, saudara. Nah, tenaga yang sama Tuhan pakai untuk hal yang benar, hal yang positif. Lihat, saudara. Tunjukkanlah ayat 10 tadi. Titik. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, saudara. Ini makna kata
orang berbuat kasih menutupi banyak dosa. Kalau kita dulu jahat dan berbuat jahat seenak-enaknya, sekejam-kejamnya, mari kita kenal kasih karunia Tuhan dan dia ubahkan oleh Tuhan. Tuhan lengkapi kita kuasa supranatural untuk berbuat yang lebih baik lagi. Amin. Beritakan Injil, berani mati karena Injil. Katakan amin. Betul enggak? Ada orang berani mati dulu karena gengsi, karena harga diri, karena hal yang sia-sia, hanya karena baku terek, saudara. Bisa baku pukul sampai mati. Ini banyak bapak-bapak di sini dulu-dulu. Tetapi sekarang kita mendapat kasih, coba berani mati karena Injil, karena kerajaan surga, karena nama Tuhan. Tuhan pasti bela kita. Amin. Karena Alkitab mengatakan orang yang berani mati tidak pernah mati-mati, saudara. Karena syarat mengusir iblis adalah tidak menyangka nyawanya sampai mati. Saudara baca di Alkitab ini dalam bentuk buku seperti di belakang ada peta Alkitab. Bagaimana Paulus merubah Asia dan merubah benua Eropa menjadi Kristen, saudara. Raja yang bengis di raja di Italia atau Romawi, saudara, bisa diubahkan oleh Tuhan lewat seorang pemberani. Halo, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Siapa sini dulu tukang bakalai? Satu RT, satu kampung. Angkat tangan. Ada nggak? Putus semua, saudara. Luar biasa. Ya. Mari kita bakalai dengan setan. Amin. Halo. Amin. Berani. Halo. Tuhan pasti beserta dengan kita, saudara. Mari kita benci semua kefasikan. Dan kita akan menerima kuasa yang maha dahsyat. Katakan amin. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, supaya kita mendapatkan kuasa. Yang pertama tadi percaya haus. Yang kedua kita benci namanya dosa, saudara. Yang ketiga, berdoa sampai penuh dengan Roh Kudus. Dengan cara totofore. Amin. Kita baca kisah 4, saudara. Kisah 4, saudaraku. Ya, ini ayat ini ulang-ulang saya sampaikan supaya kita menjadi rema. Supaya kita bisa bersaksi di masa-masa yang sulit dan tidak menentu ini. Karena bukan kita sendiri tapi Tuhan beserta dengan kita. Katakan amin. Bilang amin. Ya, saudara, perhatikan. Ya, kita baca ayat dari ayat 27, ayat 25, ayat 25, saudara. Ayat 25 mulai. 25. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Ini hoax ini. Hoax, bully, macam-macam. Terjadi zaman sekarang, zaman lewat HP kecil ini, saudara, bisa orang jadi marah, bisa orang jadi baik, bisa orang jadi jahat, saudara. Lewat sebuah HP yang kecil, lewat aplikasi-aplikasi. Orang jadi habis-habisan bulan-bulanan. Lihat di dunia maya atau dunia sosmed, tukang baku lapor ke polisi, saudara. Itu terjadi sekarang, saudara, mereka-reka hal yang sia-sia. Dan lebih sadis lagi, saudara kasih, kita lihat di ayat berikutnya, saudara. Ayat 27, ya, 26. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Tuhan dihujat begitu rupa, saudara. Ini keadaan terjadi, kita nggak bisa bela Tuhan. Kita nggak bisa bikin laskar Kristen maju, tidak bisa, saudara. Karena Tuhan nggak perlu dibela, Dia maha segala-galanya. Amin. Tuhan gak perlu dibela, saudara. Tuhan butuh kita untuk Dia pakai jadi partnernya. Saudara pernah baca kisah Musa di Alkitab? Bagaimana Musa seorang diri bisa menghancurkan kekuatan Fir'aun di Mesir, saudara. Hanya seorang diri sudah dibantu seorang juru bicara bernama Harun. Ya, ini terjadi, saudara. Alkitab mengatakan dua saksi Tuhan turun di zaman akhir. Ini bukan dua orang, saudara, tapi kuasa Tuhan turun kepada kita untuk kita dipakai Tuhan menyelesaikan semua kesulitan bumi ini, saudara, termasuk para pembesar yang dirasuk roh jahat. Lihat, saudaraku, di ayat 27, sebab sesungguhnya telah berkumpul di kota ini Herodes, Pontius dan Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus,
hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Apa kehendak Tuhan yang Tuhan tentukan? Tuhan tentukan semua orang itu diselamatkan. Itu kita sebutnya 1, 2, 3, 4. Apa tuh? 1 Timotius pasal 2 ayat 3 ayat 4 itu kehendak Tuhan, saudara. Tunjukkanlah ya. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan ayat 4. Ya. Itulah yang baik yang berkenan kepada juru selamat kita. Terus 4. Yang menghendaki semua orang diselamatkan dan beroleh pengetahuan tentang kebenaran. 2 faktor sini. Kehendak Tuhan. Yaitu diselamatkan. Berapapun harganya. Dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kalau hanya selamat, tidak punya pengetahuan, repot, setan mudah sesatkan. Itu kehendak Tuhan, saudara. Nah, kehendak Tuhan tersebut dihalangi oleh kekuatan setan, kekuatan dunia. Kita sulit bersaksi, saudara. Tapi kalau kita mengerti, hal ini terjadi luar biasa. Ada seorang misionaris India, saudaraku. Diutus Tuhan di sebuah tempat. Dan orang-orang semua menolak kehadiran dia. Ya. Kehadiran dia akhirnya orang-orang bukan hanya menolak, saudara. Tidak ada gereja satupun yang mengutus dia, artinya membiayai pelayanan sebagai seorang misionaris. Saudaraku, akhirnya dia memilih untuk ada di sebuah pabrik di India untuk cari doi, saudara. Sementara dalam kesukaran itu istrinya jadi gila, saudara. Karena tekanan begitu kuat dihadapi, saudaraku. Tapi dia tetap setia. Dalam dia mencari uang, dia berdoa kepada Tuhan dan dia usir kuasa gelap yang menguasai tanah India, saudaraku. Maka dia muncul. Apa yang dia kerjakan? Dia berdoa sambil kerja di pabrik, dia berdoa. Dan sudah dapat uang seberapa dia simpan jadi tabung biaya pelayanannya. Dan dia terjemahkan Alkitab dalam bahasa India. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Maka anak muridnya dilahirkan kehebat-hebat semua. Satu bernama Sadhu Sundar Singh. Pernah dengar nama ini? Orang ini diangkat hidup-hidup ke surga. Sadhu Sundar Singh, saudara. Itu orang India. Dia sampai ke surga, dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau tidak adil. Mengapa Engkau buat neraka? Saudara, lalu Tuhan Yesus berkata, Sadhu, kenapa Engkau marah kepadaku? Lalu Tuhan memerintahkan malaikat, coba keluarkan orang dari neraka, bawa ke surga sekarang. Pada waktu malaikat bawa orang berdosa dari neraka sampai ke surga, orang berdosa berkata, Tuhan Engkau tidak adil, saya tidak tahan tinggal di sini, saya tidak tahan tinggal di sini. Lihat, mereka itu pilihan mereka. Orang berdosa nggak bisa tahan tinggal dalam kemuliaan Tuhan. Tidak bisa, saudara, kecuali lewat pertobatan melalui darah Tuhan Yesus. Baru bisa, saudara. Nggak bisa spontan langsung masuk surga. Ya, maka dalam sambutan duka, khotbah duka, jangan kita lancang-lancang berkata, keluarga, dosa putus asa, bapak ibu ini pasti masuk surga. Belum tentu. Lihat dulu riwayat kehidupannya dulu. Bertobat belum orang ini? Hidup benar belum? Nah ini sudah. Kita mau hidup benar bertobat di kaki Tuhan. Ya Tuhan yang berkata, lihat Sadhu. Dia tidak tahan melihat kemuliaan Tuhan. Sama Tuhan ngomong pada Musa. Engkau tidak bisa menatap wajah, kau akan mati. Sudah. Tetapi Yesus datang dalam Matius pasal yang kelima. Berkata, berbahagia orang suci hati yang mereka melihat Allah. Suci hati dengan cara bagaimana? Bukan dengan kekuatan kita lewat pengakuan pertobatan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Seperti seorang pemungut yang tidak bisa tahan melihat ke surga dan berkata, ampuni aku orang berdosa. Saudara, Tuhan mau semua orang diselamatkan. Lewat pandemi ini saya percaya ini waktu ketuaian, saudara.
Lewat kesukaran kehidupan kita pada Lukas 15 tentang anak bungsu yang hilang. Tuhan mengizinkan kesukaran yang datang menerpa hidupnya. Dan dia harus meninggalkan tempat dosanya, dia mencari makan. Ternyata dia mendapat tempat pekerjaan di kandang babi. Tapi sampai di sana hidup lebih menderita. Dia bayangkan betapa orang banyak di rumah Bapakku. Mengapa aku sini menderita? Dia sadar, dia ambil keputusan, cari Tuhan. Di situ Bapaknya memeluk dia, saudara. Menciumnya, memberi jubah baru. Memberi cincin baru, saudara. Memberi sepatu baru, dan dia buat pesta menyambutnya. Begitupun kita, saudara. Waktu orang sadar bertobat datang kepada Tuhan. Dengar baik. Tuhan memelukmu. Tuhan mengasihimu. Tuhan memberkatimu. Dan Tuhan menuntun langkah-langkah hidup kita. Amin. Bukan cuma saat itu, saudara. Dia kasih cincin, urapan, supranatural. Itu cincin, saudara. Meterai kehidupan. Memeteraikan hidup kita, saudara. Maka Tuhan Yesus berkata, engkaulah garam dunia. Apa itu fungsi garam? Pertama, mengawetkan, saudara. Tuhan isi kita masuk sebuah tempat di mana di sana banyak orang curang. Orang-orang jahat, orang-orang korupsi, saudara. Engkau ditempatkan, memang jiwa kita tersiksa. Lihat awal, saudara. Tetap dengar. Kita punya kuasa doa peperangan rohani di tempat itu, saudara. Dan Tuhan pasti besertamu. Belajar pada Daniel, Sadrak, Abesa, Abednego. Dibawa Tuhan ke Babilonia. Babilonia melihat kuasa Tuhan yang besar. Bersinar-sinar dalam hidup mereka. Kenapa? Maunya Tuhan semua orang diselamatkan. Amin. Semua orang diselamatkan, saudara. Jadi kita lihat. Kembali lagi, saudaraku. Tatkala apa kehendak Tuhan, lalu lihat jemaat ini berdoa, balik lagi Kisah Rasul pasal 4 tadi, saudara. Kita lihat ayat yang ke-29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikan kepada kami, kepada hamba-hamba keberanian untuk memberitakan firman-Mu, saudara. Ancaman, intimidasi, saudara. Saya ini bertobat di Papua sudah tahun 80. Sebelum tahun 80 itu, saudara, ada anak Papua bertobat. Ya, bertobat, dibaptis oleh hamba Tuhan Gembala Sidang ini, saudara. Itu Pak WMP Sigar Laki yang pernah khotbah di sini. Ya, dia bakar jimat-jimat, hamba Tuhan bakar jimat, dia bakar orang, dan semua orang Papua, beberapa keluarga orang Papua datang mengepung gereja, bawa panah-panah, saudara. Ya, pendeta WMP ini baru menikah, belum punya anak, saudaraku. Kedua suami istri berdoa mengarang kepada Tuhan, Tuhan lindungi kami. Zaman itu belum ada telepon, saudara. Telepon itu terbatas kalau mau telepon ke tempat umum. Waktu mereka berdoa kepada Tuhan, saudara, tiba-tiba muncul, saudara, pertolongan. Patroli dari Kodim tiba, saudara. Menghalau mereka tanpa ditelepon, tanpa apapun. Ada teman saya, hamba Tuhan perempuan, satu angkatan dengan saya di sekolah Alkitab, saudara. Namanya dari Ince Turangan. Saya nggak tahu dia sekarang di mana, di hamba Tuhan ini. Saya cari-cari Facebook, tak ketemu-ketemu. Di mana orang ini? Apakah tidak tahu teknologi atau bagaimana, saudara? Atau sudah meninggal, kita nggak ngerti, saudara. Dia ini bersaksi di Jakarta, pulang pelayanan di daerah Cililitan, dulu terminal lama namanya Cililitan, saudara. Dikepung oleh 7 orang jahat. Ya, saudara. Anak gadis, ya, cantik sekali, dipakai Tuhan luar biasa di perempuan satu ini, saudara. Ya, dalam supranatural dipakai Tuhan luar biasa. Saya punya teman doa beberapa, termasuk dia salah satu sekarang di kampus sana. Ya, dia bersaksi sambil nangis di muka umum, saudara. Dikepung di daerah Cililitan. Dia doa. Dan dia melihat ada awan yang terang sekali turun. Di bawah dia diangkat, saudara. Dari tengah-tengah kepungan orang jahat ini. Dari Cililitan sampai Duren Sawit. Yang pernah tinggal Jakarta tahu jaraknya berapa jauh. Hampir 5 kilo, saudara. Diangkat di tengah-tengah. Terbang kayak pelipus, saudara. Di Kisah Rasul. Itu terjadi, saudara.
Wah, dahsyat. Orang di sini cuma percaya songko bisa terbang. Orang pun boleh, amin. Masa songko bisa? Dia punya kuasa setan, terang kuasa Tuhan. Bisa enggak? Bisa, tapi tidak dibuat-buat, tidak untuk pamer dan show. Saat nyawa kita terancam rencana Tuhan dalam diri kita, Tuhan bikin apa saja. Bisa, saudara. Betul, amin. Bisa enggak, saudara? Ya, ada video yang saya nonton juga di Facebook, saudara. Seorang tentara di pulau tersendiri dan musuh datang mengepung dia. Dia berdoa, Tuhan lindungi aku. Ya, musuh datang, saudara, mencari di pulau itu banyak goa, saudara. Dia lihat-lihat goa itu, ya, oh nggak ada orang. Goa yang terakhir mereka lihat orang ini dalamnya, saudara. Dia doa sepanjang hari untuk Tuhan kirim pertolongan. Dia harapkan ada malaikat kah, pengharapan seperti ternyata tidak, saudara. Apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan utus seekor laba-laba, saudara. Buat sarang di mulut goa. Dalam waktu Tuhan detik, sarang besar jadi tutup mulut goa, saudara. Kalau musuh datang melihat mulut goa, oh ada sarang laba-laba besar. Tidak ada orang dalam, pas pulang saja. Dia di dalam bersyukur, saudara. Ternyata pertolongan Tuhan supranatural, jangan kita pikir menurut ukuran pikiran kita, tapi menurut ukuran pikiran Tuhan. Amin. Betul enggak, saudara? Kadang-kadang jawaban Tuhan itu tidak cocok dengan alam berpikir kita, saudara. Kita saya maunya seperti ini. Tidak, saudara. Itu gambaran bahwa Tuhan menolong kita cara Tuhan tersendiri. Tuhan pasti menolong kita. Katakan amin. Yang perlu di sini kita punya keberanian untuk memberitakan Injil. Kenapa? Lewat kita mengucapkan perkataan Injil dari mulut kita, maka terjadi manifestasi kuasa Tuhan. Enggak bisa dipakai pengalaman, saudara. Injil kuasa Allah. Saya beri contoh lain begini. Ya, nenek moyang saya, leluhur saya itu, opa-opa dulu senang jadi tentara. Itu orang Maluku senang jadi tentara, saudara. Makanya di negeri Belanda banyak sekali orang Maluku. Termasuk Tinus Pitante di sana. Tinggal di sana, orang. Nah, orang pergi perang pakai apa, saudara? Ayat Alkitab, ya, digunting, saudara, atau ditulis pakai tangan ayat Alkitab, digulung kertas, taruh ikat pinggang, saudara. Waktu musuh datang ambil ikat pinggang dan cium-cium akang, saudaraku. Renungkan bahwa pertolongan Tuhan. Ternyata jadi tentara mereka tempat-tempat yang sulit dan susah. Ke timur-timur dulu pernah, ya, dan juga perang di Jawa, perang di Banten, perang di Aceh. Pulang selamat orang. Mereka nggak pakai apa-apa. Pakai ayat firman Tuhan. Itu perlindungan Tuhan secara nyata luar biasa. Itu yang disebut supernatural, saudaraku. Injil itu kuasa Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Katakan amin, saudara. Halo? Nah, saudaraku, lihat, saudara. Ini penting sini. Di ayat yang ke-30. Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakan tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul di situ. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka memberitakan firman Allah dengan berani, saudara. Ini, saudara. Jadi kunci, saudaraku, yang keempat ini adalah kita berdoa sampai penuh dengan kuasa Tuhan. Ya, penuh dengan kuasa Tuhan. Sorry ya, saya mau turun dulu. Saya punya tempat minum. Ini botol, ini ada air, saudara, tapi tidak penuh. Ada udara di dalamnya. Syaratnya kita mesti penuh, saudara. Katakan amin. Tidak ada ruang sedikit pun didiami oleh udara. Double, itu namanya penuh. Kuasa Tuhan memenuhi seluruh hidup kita. Roh kita, bilik-bilik perasaan kita, imajinasi kita, saudara. Seluruhnya, saudara. Itu namanya penuh. Bahkan sampai keluar, saudara. Alkitab mengatakan bayangan kita, saudara. Itu namanya penuh, saudara. Kita lihat pasal 5, saudara. Pasal 5 ada orang biasa yang pernah tenggelam di danau, yang pernah menyangkal Tuhan. Di Kisah Rasul pasal 5, saudara, Alkitab mengatakan bagaimana? Di pasal yang kelima, kita lihat, saudara. Dia ini bikin banyak mujizat. Orang yang
hidup jadi mati, saudara. Anania Safira mati. Itu saudara lihat di ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Anania Safira itu mati, saudara. Dia hanya ngomong engkau mendustai Roh Kudus. Mati di tempat, saudara. Suami istri ini, saudaraku. Yang berikutnya, saudara, orang kena bayangan di dalam ayat 15. Ayat 15. Ayat 15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar di jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam, supaya apa yang apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka, saudaraku. Bayangan Petrus menyembuhkan orang, saudaraku. Hanya bayangan, saudaraku. Ya, bayangan itu ya seperti ini, bayangan saya di belakang, saudara. Karena ada cahaya lampu. Ada radiasi kuasa Tuhan yang besar menyelimuti perjalanan kita orang yang percaya. Katakan amin. Ini perlu kita tahu dan terima, saudara. Bukan hanya untuk pendeta, tanda orang percaya. Dari kerinduan kita mencari Tuhan. Tuhan mengizinkan kita menghadapi masa sukar, bukan sebagai penyiksaan. Tuhan berkata, di sana ada anak-anakku yang sanggup mengatasi. Amin. Karena aku beserta dengan mereka. Ya, kemuliaan Tuhan menyelimuti, saudara. Ini contoh di Alkitab seperti ini, saudaraku. Memang kesulitan. Sulit kalau hawa nafsu daging kita tidak mati, saudara. Tapi kalau contoh tadi, saudara, ini gelas minuman, botol ini. Kalau sudah penuh dengan kuasa Tuhan, apapun yang kita ngomong itu jadi, saudara. Coba praktekkan, saudara. Saya tutup kesaksian ini. Pemusik boleh ke depan. Saya tutup dengan kesaksian ini, saudara. Ada seorang pengusaha besar di Hawaii, jatuh bangkrut. Dan banyak utang di perusahaannya, saudara. Datang seorang penginjil besar dari Amerika. Berkhotbah di Hawaii, saudara. Hawaii termasuk negara Amerika juga, tapi pulaunya terpisah sangat jauh dari daratan Amerika. Itu Laut Pasifik, sudah kau lihat di peta. Setelah pengkhotbah ini khotbah selesai, saudara, dan si orang bapak datang konseling, share kepada curhat kepada pendeta ini. Lalu pendeta tanya begini, apa masalahmu? Saya bangkrut, Pak. Saya banyak utang. Saya tidak tahu bagaimana saya menyelesaikan semua itu. Lalu si pendeta tanya begini, apakah engkau seorang yang percaya kepada Yesus? Ya, saya percaya. Pendeta tanya lagi, apakah engkau seorang yang suka ke gereja? Suka, Pak. Apakah engkau seorang suka memberi persembahan? Suka, Pak. Lalu dia tanya terakhir, apakah engkau seorang suka menyembah Tuhan? Saya suka menyembah Tuhan. Tanya lagi, saudara. Berapa kali engkau menyembah Tuhan dalam seminggu? 1 kali, Pak. Pendeta sudah tahu kelemahan orang ini. Ternyata menyembah Tuhan seminggu sekali tidak cukup menghasilkan kuasa Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Halo, amin? Betul nggak? Lalu si pendeta katakan kepada dia begini, kalau engkau ingin berhasil, ikuti nasihat saya. Saya siapa? Engkau harus menyembah Tuhan setiap hari bersama keluargamu. Itu anjuran saya. Lalu pendeta katakan lagi, engkau menyembah Tuhan sampai engkau merasai mantel dari surga yang hangat menyelimuti engkau. Engkau mesti bangkit berdiri dan pindahkan gunungmu pindah. Jangan tunggu mantel itu jadi dingin dan hilang. Waktu mantel itu engkau pakai, bukan mantel jubah atau jas, tidak, saudara. Kuasa Tuhan menyelimuti orang kayak hangat tubuh kita. Ada keberanian roh hantu muncul luar biasa, saudara. Di saat itu kita mesti berdoa pindahkan gunung dalam nama Yesus. Gunung pindah. Kesaksian pernah saya sampaikan ini. Saudara, dan dia lakukan selama 6 bulan penuh. Tidak ada perubahan apa-apa, saudara. Dia bernasar kepada Tuhan. Tuhan, sekalipun engkau akan menolong saya dan tidak menolong saya, kami sekeluarga menyembah Tuhan seumur hidup bahkan sampai kami mati.
Saudara tahu apa yang terjadi, saudara? Waktu dia mengucapkan nazar itu kepada Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dia rasakan ada mantel, dia hangat, api membara, membakar jiwanya, saudara. Keberanian muncul luar biasa dalam dirinya dan dia mulai memerintahkan gunung kebangkitan pindah, saudara. Besoknya dapat telepon. Hai teman, saya mendapat teleponmu dari emailmu. Saya ingin menawarkan proyek kepadamu. Saudara tahu, Tuhan memulihkan keadaan. Begitupun kita, saudara. Jangan besarkan masalahmu di mata Tuhan. Besarkan kuasa Tuhan. Dan rindu terima kuasa Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Alkitab mengatakan iman sedang biji sawi. Engkau pindahkan gunung. Dan gunung itu pindah. Amin. Maka seringkali kita berdoa di sini dalam hadirat Tuhan yang besar. Dan berdoa tanpa habis-habis. Mengusir pandemi dari hadapan kita. Dan bukti ada jemaat pun. Mungkin pernah kena. Tapi langsung sembuh tanpa obat. Amin. Itu tanda Tuhan mendengar doa kita, saudara. Ini gak main-main, saudara tuh. Waktu kita di saat roh itu mendidih, saudara, seperti Daud berkobar-kobar roh ingin menghancurkan Goliat. Itu momen yang tepat. Kalau kita izinkan Tuhan melewati sebuah kesukaran, melihat sebuah penyakit datang menyerang anak kita atau keluarga, langsung berdiri menyembah Tuhan, perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan menolong kita. Dia bela namanya dan firman-Nya, saudara. Karena kita diciptakan Tuhan, bukan jadi lemah, tapi jadi penakluk. Amin. Dalam diri kita rongga-rongga ilahi, saudara. Dan Tuhan taruh kuasa di sana kita mengucapkan firman Tuhan. Dan itu jadi, saudara. Jangan rindukan itu. Amin. Karena ayat firman Tuhan berkata, engkau tanaman Tuhan, saudara. Kita baca ayat terakhir dulu. Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Wahyu, tunjukkan layar ini sebelum kita menyembah Tuhan. Kita praktek, berdiri semua. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Lihat. Lalu ia menunjukkan kepada sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Dan mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba. Dua tata di sini. Tata Allah, tata anak domba. Tata Allah yang maha kuasa, tata anak domba. Tata pengampunan dan tata pemulihan, saudara. Terus ke bawah. Nah, di tengah-tengah jalan kau tutut, di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Amin. Saudara lihat, saudara, kitalah pohon kehidupan dimaksud. Orang yang suka firman Tuhan ditanam di aliran sungai, saudara, untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Doa kita, perkataan iman kita, Tuhan berikan kuasa kepada kita menyembuhkan bangsa-bangsa. Saudara boleh percaya atau tidak, saya sangat percaya. Saya jadi pendeta itu karena saya bertemu dengan Tuhan secara supernatural, saudara. Orang mau ngomong apa saya tidak percaya, saudara. Tuhan itu ada dan maha kuasa. Dia tetap ada untuk selama-lamanya. Dia taruh kita di tepi aliran air kehidupan. Mengapa? Karena tersuka firman, merenungkan siang dan malam. Itu pohon kehidupan, memberi makan, memberi kesembuhan bagi dunia ini. Tutup mata kita, saudara. Haleluya.